Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Opini obrolan tema kita kali ini yaitu meniti asa di negeri Sakura. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bang Jemi Noliska ya Bang. Hai. Sebagai founder Takanome Group. Selamat pagi Bang Jemi. Selamat pagi Mbak Agnes. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, cuma lagi kurang enak aja. Lagi kurang enak badan. Kurang enak di tenggorokan sama Tapi tetap syaraf. semangat ya, tetap semangat pagi. Bang Jemi ini kan sebagai founder Takanome Group ya. Takanome Group itu apa sih Bang? Oke, Takanome Group ini saya bikin ada beberapa perusahaan yang bisa saling berkontribusi, saling subsidi silang. Kita ada 30 perusahaan baik PT, CP, yayasan, LPK, LKP. Bahkan grup juga ada, grup motor di sana juga ada. Semuanya Ya. nih kayaknya. Iya. Gitu. Jadi saling ngebantu deh. Termasuk juga salah satunya ada pemberangkatan kerja ke Jepang. Gitu. Dan Abang itu salah satu pencetusnya ya dari ini founder Takanome Group ini ya? Iya. Dari Itu awal. awalnya karena apa tuh Bang? Memang awalnya karena program beasiswa yang pernah Abang berangkat ke Jepang atau gimana tuh? Kalau untuk berangkat kerja ke Jepang sendiri sampai saya cetus bikin kan awal niatnya nggak ada sih sebenarnya Mbak. Iya. Tapi setelah saya pernah bangkrut dulu, saya pikir daripada saya ya berbisnis di bank lagi, main di bank lagi, saya balik lagi ke minat saya dulu, bisa ke Jepang. Karena dulu pas tamat SMA, saya dari SMP udah bisa bahasa Jepang. Itu karena belajar atau tidak? Belajar sendiri atau belajar tidak? sendiri. Iya, pinjam buku teman Bukan atau karena ke wibu, Gramedia. bukan? Wibu juga? Ibu nggak, cuma suka paling anime One Piece doang gitu. Iya. Jadi dari SMP belajar sendiri otodidak. Iya, lu suka lagunya juga, dan akhirnya ada program yang dari Max itu ya. Itu mau Bun Gagabusyo kuliah di Jepang, dibayarin, didapat uang saku sekitar 15 juta setiap bulannya. Oh, waktu kuliah itu ya? Waktu iya kalau mau kuliahnya, iya. saya tes itu kuotanya cuma 50 orang per tahun sedunia. 50 orang per tahun. Iya, nggak Berarti dapet Abang ikut saya. daftar ya? Ya akhirnya pupus udah deh gitu kan. Saya mulai berbisnis, terus juga ternyata di umur 21 saya kolaps, habis 400 juta. Waduh, Iya. karena tuh. Ya memang ternyata kurangnya ilmu kali ya. Oh iya, Iya. terus Selesai itu alhamdulillah setahun selesai, ada lagi nih teman baru pulang dari Jepang. Ya gitu. Wah, ini lumayan daripada saya harus bayar cicilan ke bank lagi buat ngembangin bisnis. Yaudah deh ke Jepang gitu kan. Ternyata nggak segampang itu. Dan ternyata saya coba deh wawancara sama pihak Jepang, ada langsung lulus. Dinyatain kamu 2016 bulan 5 berangkat. Maaf, bulan 4 itu sebagai pemagang. pemagang gitu ya. Ya. Ternyata semuanya nihil. Oh, alah. Karena ketipu berarti ya? Karena ketipu. Akhirnya karena orang pada tahu, malu juga kan. Akhirnya ya sudah deh, saya berangkat ke Jakarta. Bawa motor sendirian dari Bengkulu sampai Jakarta. Masa sih? Ya. Karena basicnya saya peturing. Oh, Ya, sudah dari Medan sampai iya. sampai Bali saya bawa motor sendirian. Jadi pas sampai di Jakarta saya dapat kerja sambil cari lembaga yang bisa berangkat ke Jepang gitu. Baru 3 bulan dapat kerja, motor saya dimaling orang. Ya Allah bang. Motor itu buat saya bisa ke Jepang, saya jual motor CBR. Iya. Ternyata udah dimaling. Dimaling orang. Ternyata memang Jakarta tuh keras banget. Iya. Dan mau nggak mau saya harus struggle di Jakarta tuh kurang lebih 6 tahun. Berarti nggak pernah sempat putus asa ya? Sampai sekarang sih nggak. Kalau udah saya pribadi sudah kecemplung satu, harus jadi gitu. Akhirnya saya struggle ya step by step dan lain-lain ya, tujuan saya tetap ke Jepang. Dapat rekomendasi juga ke Jember. Saya berangkat ke Jember, Jawa Timur. Waduh. Sampai sana bukan jadi persiapan kerja, malah membantuin satu lembaga. Ya sudah deh, yang penting saya berangkat, saya pikir. Sebagai sensei juga ngajar, karena bahasa udah bisa. Basicnya udah bisa ya. Ya, bahasa Jepang selama di Jakarta saya tour guide, tour leader, saya bawa banyak banget
orang-orang asing termasuk orang Jepang untuk bisa ke Jogja, Bali gitu, Bandung, Jakarta gitu. Dan akhirnya ada dari sana, dari bahasa bisa hidup. Sampai di Jember pun ternyata kita kena tipu juga sih sebenarnya. Udah sering banget berarti Bang ya sebenarnya. 2 kali memang. 2 kali. Ya, jadi pelajaran buat Memang saya. lagi naasnya atau karena nggak teliti kah? atau Jalur gimana? Tuhan mungkin. Oh iya. Ternyata mungkin Tuhan bilang, James, di Jakarta orang tanya saya, James, kamu bukan basicnya as employee. Ya, dari dulu saya berbisnis. Iya. Dan memang tujuan saya kemarin untuk bisa ke Jepang itu menambah relasi untuk ekspor impor. Bukan karena menetap di Bukan sana karena ya? gajinya. Iya. Karena gaji segitu waktu saya berbisnis itu kecil bagi saya mungkin sekarang. Tapi semua ada fluktuatif ya, gitu. Akhirnya alhamdulillah nggak berangkat, ditipu. Habis 58 juta. Waduh. Saat itu 2019. Masuk besar ya, sampai sekarang aja masih besar ya 50 Iya. juta ya, apalagi dulu. Dan itu uangnya separuh uang saya dari saya di Jakarta, separuh lagi uang orang tua saya. Ya ampun. Sampai jual tanah kemarin. Dan saya nekat, kalau saya pun dalam hati ya bikin lembaga nih, saya mau bantu orang gitu. Jangan sampai kena kayak saya gitu loh. Itu. Tapi nggak kepikiran akan bikin di Bengkulu. Iya ya. Oh, belum kepikiran Nggak, waktu nggak itu. pernah, nggak Emang pernah. aslinya orang Bengkulu, Bang? Asli Bengkulu, asal dari Curup. Lah, saya juga orang Curup. Sama kita. Asli Tunjang gitu. Jadi belum pernah kepikir waktu itu. Nggak bukan pernah di pikir. Bengkulu. Nggak pernah. Dan waktu itu ada visa baru. Nah, visa baru ini memang namanya visa Tokutegino. Khusus visa kerja. Khusus bisa kerja ya, bukan Iya, magang ya. ada spesifikasinya. Ada level 4. Itu di mana waktu itu? Waktu itu saya masih di Jawa Timur. Karena bolak-balik dari Bali, Sidoarjo, Pokoknya yang Malang. berpeluang untuk ke Jepang itu abang ke tempatnya. Kejar ya? banget. Saya harus jadi. Saya nggak mau tanggung-tanggung. Iya. Pelajarin, saya bolak-balik ke kementerian, ke sini-sini untuk dapatin informasi karena nggak dikasih waktu itu. Saya cari sini Terbatas bolak-balik. gitu ya? Iya, bolak-balik, saya naik kereta sendirian sana sini sendirian gitu kan. Alhamdulillah dapet lah. Kita jadwal jalan dengan visa kerja tadi. Memang baru keluar 2019. Iya. Saya keluar dari sana, terus saya fokusin ke sana. Alhamdulillah dapat job. Dan sambil dapat job itu, saya bantuin di 2020 108 orang untuk bisa berangkat kerja ke Jepang visa kerja. Visa kerja waktu itu ya. Di Iya. daerah sana tapi ya. Belum ke Bengkulu waktu Iya, itu tapi ya. dengan nggak pakai lembaga siapapun, Iya, memang iya, langsung iya. ke outsourcing Jepang. Dan itu abang handle sendiri. Ada teman juga sih. Ada teman juga. Iya, memang dia stafnya Jepang gitu. Iya, iya, Sekarang udah di Jepang dia. Waktu itu sudah dapat tanda tangan kontrak udah dapat. Waktu itu kalau dikalkulasi harganya di 34 juta gaji saya waktu itu. Sebulannya ya. Sebulannya ya, saya sebagai perawat lansia waktu itu. Nggak masalah deh, yang penting udah nyampe gitu kan. Dan saya mau selebrasi ke orang tua, pamitan lah. Iya. Pulang saya 2020 akhir Desember. Berapa tahun tuh waktu itu di Jepang? Enggak, itu saya mau Baru berangkat. berangkat ya, baru berangkat. Baru mau berangkat. Belum udah ke sana belum ya? Belum. Jadi izin dulu ke orang tua, pamitan. Bulan 3 2021-nya berangkat. Jadi saya 2020 akhir di Desember saya pulang. Sampai di sini udah pamitan, alhamdulillah udah syukuran, senang orang tua ya. 2020 Desember tanggal 28 Jepang tutup, seluruh Jepang tutup karena Covid. Iya. Semua tutup. Jadi kita bingung. Dan saya tanya teman-teman yang saya temuin di Sidoarjo, ya di Malang Selatan, di Surabaya, gimana ya orang Bengkulu? Kalian udah bayar 67 juta, sekian juta yang dari Curup Timur dan lain-lain itu. Enggak jadi berangkat semua karena uang udah bayar. Uang udah bayar dan nggak bisa dikembalikan? Nggak bisa dikembalikan. Dan itu masih posisi magang, bukan visa kerja. Karena banyak orang nggak tahu. Iya. Ya, visa kerja ini keluar, Covid keluar pula gitu kan. Jadi banyak informasi itu simpang siur, banyak orang nggak tahu. Sedangkan kita langsung dengan pihak stafnya Iya. yang di Jepang. Waktu masih di Indonesia dia. Ternyata dia orang Palembang, jadi kita sebahasa lah gitu kan. Iya. Gitu. Jadi saya pikir dapat sambil menunggu, ya udah saya kasih jalan deh. Bismillah lillahi ta'ala saya bantu orang untuk bisa kerja dengan visa kerja. Alhamdulillah dapat 3 murid dan Waktu 3 itu ya? Iya, waktu itu baru mulai di Januarinya 2021.
belum ada nama Takanome gitu. Belum Belum ada. tercetus waktu itu ya Takanome ya. Belum ada. Iya. Dan juga waktu itu sempat buka di Bengkulu itu karena apa? Bukanya itu awal saya buka itu karena saya mau bantu orang biar bisa ke Dan Jepang itu berarti dengan visa pulang kerja. ya? Kan saya pulang di Desember. Iya, ya. iya. Mau pamitan. Udah sampai di sini. Heeh. Udah beli koper. Iya. Udah ini semua. Ternyata tanggal 28 Desembernya semua Jepang Covid tutup. tuh ya. Semua kontrak, semua izin tinggal cancel semua. Bukan saya aja, banyak banget. Berarti banyak terdampak juga ya karena Covid. Banyak ya? sekali. Iya, jadi akhirnya ya sudah deh saya bantu orang sambil menunggu jadwal atau job yang berikutnya. Gitu. 3 orang pertama murid saya, alhamdulillah 3-3 yang udah berangkat sekarang. Sekarang udah berangkat semua ya? Sudah di Jepang semua. Ada yang pengolahan makanan, ada yang sayuran sama di pertanian. 3-3-nya. Jadi pas itu saya pikir, wah mungkin saya kayaknya bantu deh lebih gede. Nah dengan kita ada relasi, saya teleponnya teman yang dia developer. Om izin punya rumah tipe 36 nggak yang bisa disewain terus. Rencananya tengahnya itu saya mau jadiin kelas. Kamar 1 itu kantor saya, kamar 1 itu mungkin ya perpustakaan kayak Iya, apa iya. kayak gitu kan gitu ya. Ada sih, budget berapa? Aduh, budgetnya ya nggak ada nih saya bilang gitu. Ayo punya proyek apa silakan datang. Saya datang, kita bahas bla bla bla. Oke, saya bantu. Pakai kantor saya yang di bawah. Dia 3 lantai, kita bikin. RAB-nya semua desain dia bayarin. Terus baru jalan ternyata dia kolaps. Ada aja ya masalahnya. Ya, kolaps dan ini semua sudah dibayarin interiornya. Murid udah dapat malah. Ada lagi tambahan 4 orang. Tenang katanya gitu. Kita ke Poltekkes. Ditembusin akhirnya kita buka pertama di Poltekkes. Di Poltekkes jalan. Oke, dan itu belum tercetus ya waktu itu Udah. ya Takanome Group ya? Sudah tercetus. Baru mulai, Takanome Baru Academy mulai. aja dulu. Takanome Academy ya, dan belum ke arah Grup. grupnya. Iya. Oke, Bang Jamie kita jeda dulu nih ya. Nanti Oke. kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu meniti asa di negeri Sakura. Pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.